Kami dari kelompok 4 akan memperlihatkan video tutorial bagaimana cara membuat blog dari Google Site. Pertama kita buka dulu Google Drive, kemudian klik yang baru, lalu pilih lainnya, dan klik Google Site. Nah, maka ia akan muncul halaman seperti ini. Kemudian untuk menambah halaman selanjutnya, kita klik halaman, lalu kita blok halaman muka, kita klik tanda tambah, lalu kita masukkan judul halaman baru yang kita inginkan. Di sini saya tulis daftar isi. Selesai. Nah, untuk menambah halaman lagi, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Di blok, klik tanda tambah, masukkan judul halaman lagi, dan kemudian selesai. Lakukan hal yang sama sampai halaman yang kalian inginkan selesai. Nah, yang terakhir ini ada halaman nilai. Selesai. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti itu. Kita kembali ke halaman muka. Di sini bisa kita tambahkan logo. Yang pertama kita lakukan mengganti judul terlebih dahulu. Jadi berhubung di sini temanya bahasa Indonesia, jadi kita kasih judul bahasa Indonesia. Nah, di sini bisa kita rubah warna-warna di bawahnya, yang garis bawahnya itu. Nah, kemudian juga kita bisa pilih tema penulisannya, tema penulisan untuk judulnya. Di situ ada beberapa pilihan. Bisa kita ubah gambar. Kita pilih gambar melalui Google. Untuk mengganti background di belakangnya itu. Nah, kita telusuri melalui Google. Ketik aja. Pilih.
Nah, maka background di belakangnya berubah menjadi seperti ini. Lalu kita tambahkan logo, kita klik pilih. Kita telusuri lagi melalui Google. Di Google penelusuran gambar, klik aja logo SMA. Lalu kita klik sisipkan. Nah, maka dia akan muncul di pojok kiri atas. Sudah itu, kita masukkan nama situs. Terserah aja mau nama seperti apa. Nah, selesai. Di sini kita bisa pilih jenis header, yaitu bentuknya bisa sampul, spanduk besar, hanya judul. Nah, ini kekecilan. Jadi kami memilih spanduk agar terlihat lebih bagus. Kemudian kita pindah ke daftar isi. Lakukan hal yang sama untuk mengubah backgroundnya. Pilih gambar, telusuri dari Google agar lebih banyak pilihan. Kemudian pilih. Nah, selesai. Lalu kita ke sisipkan, tambahkan kotak teks. Nah, untuk membuat daftar isinya. Lalu kita klik sisipkan link. Nah, kita klik pilihan yang tadi sudah kita buat. Nah, untuk halaman muka kita klik halaman muka, kita hapus teksnya. Lalu kita terapkan. Nah, maka dia akan seperti itu. Nah, di sini kita bisa ubah hurufnya sesuai yang kalian inginkan. Kemudian kotak teks lagi, kita sisipkan link lagi, daftar hadir, hapus teksnya, lalu terapkan. Nah, lakukan hal yang sama sampai semua halaman masuk ke dalam daftar isi. Agar nantinya memudahkan siswa mengakses halaman yang ingin ia tuju. Nah, sudah selesai. Lalu kita pindah ke daftar hadir, klik halaman,
Di sini bisa kita tambahkan subhalaman untuk menambahkan kelasnya. Nah, jadi di sini kelas 10. Untuk menambahkan subhalaman lagi, kita blok kelas 10-nya, lalu kita klik tanda tambah dan ketik nama kelasnya. Selesai. Nah, maka tampilannya akan seperti itu. Jadi nanti siswa bisa tinggal mencet pilihan kelasnya saja untuk masuk ke daftar hadirnya. Di sini bisa kita tambahkan kotak teks, lalu kita kasih tulisan, silakan mengisi daftar hadir pada kelas masing-masing. Kita ganti lagi pilihan gaya penulisannya. Di sini bisa kita kasih warna. Nah, lalu juga bisa kita tambahkan kembali daftar isi. Caranya sama seperti tadi, sisipkan link, pilih halaman yang ingin ditambahkan ke daftar isi. Berhubung ini daftar hadir, jadi halaman kelas. Selesai. Selanjutnya ke materi pelajaran, kita tambah subhalaman lagi di sini untuk memasukkan kelas-kelasnya. Caranya sama seperti tadi. Blok kelas 10 untuk menambahkan kelas baru. Klik tanda tambah, masukkan judul subhalaman baru. Kemudian selesai. Nah, maka tampilannya akan sama seperti tadi, ada pilihan-pilihan kelasnya. Lalu kita kembali ke kelas 10. Di sini kita akan belajar cara memasukkan materi ke dalam kelas-kelas ini. Nah, di sini kita bisa tambahkan kotak teks dulu. Sama seperti tadi, kita tulis judul. Kita beri warna. Nah, di sini kita bisa tambahkan gambar. Klik gambar lalu pilih. Karena tadi materinya hikayat, jadi kita akan telusuri gambar hikayat. Lalu kita klik sisipkan. Nah, maka dia akan muncul seperti itu. Nah, lalu kita tambahkan kotak teks lagi. Di sini akan kita copy paste materi dari Google Dokumen. Berhubung kelompok kami sudah menyediakan materinya di Google Dokumen, jadi kita tinggal copy paste saja ke Google Site-nya.
Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita akan coba masukkan materi dari YouTube. Di sini bisa kita pilih tata letaknya dulu di samping sebelah kanan, terserah mau seperti apa. Lalu kita klik tanda tambah, klik YouTube. Nah, kita ketik saja materi hikayat kelas 10. Maka dia akan muncul. Nah, tinggal kita pilih mau yang mana. Maka dia akan langsung masuk ke Google Site ini. Sini bisa kita tambahkan teks lagi. Nah, selesai. Ini bisa kita hapus saja jika tidak terpakai. Nah, maka tampilannya akan seperti itu. Lalu kita beralih ke kelas 11. Kita tambahkan kotak teks lagi untuk memasukkan judul materinya. Kita pilih rata tengah. Lalu kita kasih warna. Nah, di sini kita akan mencoba cara lain. Kalau tadi copy paste, kali ini kita akan mencoba cara sisipkan. Jadi kita klik dulu dokumen yang tadi. Lalu kita blok materi kelas 11. Nah, lalu sisipkan. Maka dia akan muncul seperti ini. Nah, kotaknya itu bisa kita besarkan. Tarik aja ke bawah agar teksnya kelihatan penuh. Selanjutnya kita akan membuat kolom diskusi. Kita kembali dulu ke drive saya, lalu kita pilih Google Formulir. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita beri judul. Kita isi saja di sini nama.
klik wajib diisi, lalu kita tambahkan lagi kelas, klik wajib diisi lagi, lalu kita tambahkan pertanyaan. Kita pilih paragraf. Kemudian kita kirim, kita salin linknya, perpendek URL dulu, lalu kita salin. Kemudian kita kembali ke Google Site tadi. Nah, di sini kita sematkan link yang tadi sudah kita salin, masukkan di sini. Lalu sisipkan. Kita pilih yang seluruh halaman. Lalu kita sisipkan. Nah, dia akan seperti ini. Lalu untuk membuat responsnya, kita kembali ke Google Formulir tadi, kita klik respons, lalu kita klik yang tanda hijau itu tanda Google Spreadsheet. Nah, di sini kita tulis tanya jawab. Lalu buat. Maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, lalu klik bagikan, kita klik ganti, lalu salin link. Setelah itu kita kembali lagi ke Google Site tadi. Kita sematkan lagi link yang tadi kita salin. Nah, kita sisipkan. Nah, jadi nanti pertanyaan yang dikirimkan oleh siswa itu akan masuk ke kolom respons ini. Nah, ini sudah selesai. Yang terakhir ada nilai. Itu untuk memasukkan nilainya, berhubung kelompok kami sudah menyiapkan terlebih dahulu di Google Spreadsheet, jadi kita langsung ke sisipkan saja. Klik yang spreadsheet di bawah ini. Nah, disitu sudah ada nilai siswa. Kita blok itu. Lalu kita sisipkan.
maka dia akan muncul. Nah, tampilannya seperti ini. Ini bisa kita besarkan lagi agar bagannya kelihatan. Nah, sudah selesai. Sebelum kita publikasikan, itu kita perhatiin jauh dulu. Jadi kita lihat dulu bagaimana tampilannya. Nah, jadi nanti ketika kita publikasi, tampilannya seperti ini. Kita lihat dulu halaman muka. Kemudian daftar isinya yang tadi kita bikin. Nah, kita coba pencet. Nah, maka dia akan kembali ke halaman muka. Kita coba lagi. Lalu kita lihat tampilan dari materi pelajaran. Kita buka yang kelas 10. Nah, ini materi yang tadi kita masukkan. Nah, ini tampilan dari kolom diskusi yang tadi kita buat dari Google Formulir. Dan yang terakhir ada nilai. Nah, di sini bisa kita pencet-pencet yang kelasnya, kelas 11, kelas 12-nya. Nah, maka dia akan berpindah.